Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan dari alam terbuka Lembah Giri Wonosalam. Menyapa Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu sedang berada, mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat hari ini. Dan firman Tuhan akan saya sampaikan dengan sebuah tema yang saya angkat, yaitu hidup berkecukupan. Saya akan membacakan ayatnya dari Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 mulai dari ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kukatakan ini kepada bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan,
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita loncat ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan ini, saya akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kesempatan yang indah hari ini. Tuhan beri kami kesempatan untuk belajar mendengar firman Tuhan. Beri kami hati seorang hamba yang mau mendengar dan mau taat melakukan firman-Mu, supaya bukti nyata firman Tuhan itu betul-betul berkuasa mengubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami akan mendengar firman-Mu. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya Rasul Paulus dalam kehidupan pelayanannya mengalami segala aspek kehidupan, baik waktu dia kekurangan maupun juga dalam kelimpahan. Tetapi dalam segala kondisi keadaan yang bagaimanapun, dia katakan bahwa aku dapat menanggungnya. Artinya dia sanggup, dia bisa mencukupkan diri di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan yang bagaimanapun. Tahukah Bapak Ibu bahwa penyebab ketidakbahagiaan dalam diri seseorang adalah ketika dia merasa tidak puas, tidak cukup dengan keadaannya. Sudah punya kendaraan roda 2, ingin lagi kendaraan roda 4. Itu sebabnya dia berjuang berusaha mati-matian bagaimana caranya punya kendaraan roda 4. Sudah punya kendaraan roda 4, pengen punya kendaraan yang roda 6. Ya, itu sebabnya dia berusaha mati-matian. Dengan cara apapun juga, itulah manusia. Artinya ketidakpuasan manusia bisa membuat dia tidak bisa menikmati kehidupannya setiap hari. Suatu ketika ada seorang anak kecil di sekolah, dia mau jajan, dia lihat kantongnya tadi pagi orang tuanya memberi uang 10.000. Tetapi waktu dia mau jajan dia lihat kantongnya kosong. Itu sebabnya dia menangis terus dan menangis. Dan gurunya datang yang baik, dia bertanya kepada si anak ini, "Nak, kenapa kamu menangis? Saya kehilangan uang." Maka dia terus menangis sejadi-jadinya. Untuk mendiamkan anak ini, maka ibu guru yang baik hati ini memberikan uang kepada dia 10.000. Dia diam sebentar, setelah itu dia menangis lagi dengan sedihnya. Dan gurunya tadi bertanya lagi, "Nak, kenapa kamu menangis lagi? Bukankah aku sudah memberikan uang 10.000 ganti uangmu yang hilang 10.000 tadi?" Si anak berkata, "Iya memang, tapi coba seandainya uangku tadi tidak hilang 10.000, kan uangku sudah ada 20.000, tambah uang dari yang diberikan kepada saya." Artinya si anak ini menggambarkan kehidupan kita manusia. Iya, sudah dapat tetapi ingin lagi lebih lagi. Coba kalau tidak kehilangan yang kemarin, pasti saya punya 2 kali lipat. Nah, demikianlah gambaran kehidupan manusia yang banyak tidak puas dengan apa yang ada, tidak berpadan dengan apa yang ada pada dirinya. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Supaya kita bisa mencukupkan diri di dalam segala hal. Bagaimana solusinya supaya kita bisa berpadan dengan segala berkat yang sudah kita terima? Yang pertama adalah hiduplah berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Kebutuhan itu sebetulnya sederhana. Yang buat repot manusia adalah keinginan. Untuk memuaskan keinginanlah, untuk memuaskan hawa nafsu lah, banyak orang berjuang mati-matian. Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan itu sebetulnya simple, sederhana. Yang penting Rasul Paulus berkata,
Kalau ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu kebutuhan primer. Ya. Nah, itu sebetulnya hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita sebetulnya bisa hidup berpadan berdasarkan kebutuhan kita, maka kita akan bisa mengucap syukur dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus tadi berkata dalam ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya dalam segala kondisi, dalam kelimpahan maupun juga dalam kekurangan, tetap dia sanggup menghadapinya. Kenapa? Itu adalah jiwa yang bisa bersyukur dalam segala keadaan. Tahukah Bapak Ibu sebetulnya pengertian berkat di dalam perjanjian lama dan dengan pengertian berkat dalam perjanjian baru itu sedikit berbeda. Kalau di dalam perjanjian lama kita banyak melihat orang yang diberkati Tuhan itu dilihat dari sisi materi. Ya, kita lihat Abraham itu siapa? Dia orang yang kaya raya. Yakub itu siapa? Dia orang yang kaya raya. Ishak itu siapa? Daud itu siapa? Salomo itu siapa? Mereka adalah tokoh-tokoh yang limpah dengan kekayaan. Jadi berkat, pengertian berkat dalam perjanjian lama itu dilihat dari materi yang melimpah. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa pengertian berkat di dalam perjanjian baru sedikit bergeser. Bukan lagi dilihat hanya berfokus kepada apa yang dimiliki, bukan berbicara tentang materi. Tetapi berkat di dalam perjanjian baru itu lebih penekanannya adalah kepada hal yang cukup. Ya. Itu sebabnya Paulus berkata asal ada makan dan pakaian itu cukuplah. Ya, cukup. Dan dalam Matius pasal 6 ayat 11, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para muridnya. Salah satu teks dalam ayat 11 saya bacakan, Yesus berkata, salah satu teks bagian dari doa Bapa kami, dia katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dikatakan berikanlah kami pada hari ini. Kenapa bukan doa itu mengajarkan supaya meminta untuk diberikan makanan 1 minggu atau langsung 1 bulan atau 1 tahun sehingga tidak berpikir panjang lagi tentang hari-hari esok. Kenapa Tuhan berkata mengajarkan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini. Artinya berkat itu cukup khusus untuk hari ini saja. Dan pengertian kedua dari teks itu adalah bahwa berkat Tuhan itu berbicara tentang selalu baru. Hari ini berkatnya beda. Hari besok berkatnya ada lagi yang baru. Lusa ada lagi yang baru. Jadi berkat itu terus mengalir dalam kehidupan kita hari demi hari. Itu artinya itu adalah doa yang mencukupkan diri di dalam segala hal. Bahkan dikatakan juga pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi yang diminta adalah bukan makanan yang melimpah, bukan makanan yang mewah, bukan makanan yang paling enak, bukan, tetapi makanan yang secukupnya. Jadi tidak lebih daripada itu. Bukan rumah mewah, bukan mobil mewah, tetapi makanan yang secukupnya. Artinya itu berbicara tentang kebutuhan. Banyak orang saat ini yang dia minta seringkali di dalam doanya bukan hanya kebutuhan lagi, bahkan lebih daripada kebutuhan. Misalnya minta mobil, minta rumah mewah, minta bisa punya uang banyak terus bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu banyak doa orang hari-hari ini. Ya, apakah Tuhan bisa mengabulkannya? Sangat bisa. Tetapi yang ada janji firman Tuhan untuk menjawab doa-doa kita adalah hanya kepada doa yang meminta berdasarkan kebutuhan. Ya,
Di dalam Matius pasal 6 Tuhan Yesus mengajarkan janganlah engkau khawatir terhadap apapun juga, terhadap apa yang kau makan, minum dan pakai. Jadi yang perlu kita tidak khawatirkan adalah kebutuhan secara primer kita. Yang penting makan, minum, pakai, tempat tinggal ada, itu puji Tuhan sudah. Itu lebih daripada cukup. Nah, kenapa ada banyak orang yang sampai hidupnya sangat susah? Banyak orang hidupnya sangat menderita. Kenapa? Karena mengejar untuk memenuhi bukan hanya kebutuhan saja, tetapi keinginannya. Supaya dia kelihatan lebih hidupnya lebih dikenal orang. Ya, supaya hidupnya lebih diakui oleh orang kalau dia punya mobil mewah. Kalau dia naik kendaraan yang mewah, yang baik. Itu banyak orang. Ya, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita nggak perlu khawatir. Sebabnya Bapak Ibu, bahaya zaman sekarang itu terjebak dengan misalnya pinjaman-pinjaman online. Ya, waktu dia meminjam tidak memikirkan perkara di belakang, tetapi setelah berjalan angsuran-angsuran berikutnya, maka dia sudah terjebak kepada utang piutang yang sangat besar. Ya. Banyak orang yang terjebak dengan kredit macet. Ya, waktu dia mendapatkan barang, dia bisa menikmati sementara. Tetapi di belakangnya, dia harus berjuang dan menderita untuk memenuhi kebutuhannya, keinginannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, coba lihat 1 Timotius 6, saya bacakan ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 perhatikan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa ada banyak orang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Berbagai-bagai kecelakaan, berbagai-bagai persoalan, masalah. Ya karena dia tidak puas dengan keadaan yang sudah dimilikinya. Itu sebabnya dalam ayat 10 dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya, tetapi hati yang mencintai. Yang ingin terus. Sehingga tidak mempedulikan kesehatannya lagi. Dan dia bahkan mengabaikan hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Orang yang kaya adalah bukan orang yang punya banyak harta sebetulnya. Orang yang kaya adalah orang yang tahu memanage, mengatur, memimpin keadaannya, dirinya sendiri dan keuangannya. Sehingga dia bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada, berpadan dengan apa yang dia miliki. Ada banyak orang berpikir bahwa seseorang itu dianggap lebih diakui di kalangan masyarakat, lebih berharga kalau dia punya sesuatu. Ya. Tetapi sebetulnya harga diri kita ini bukan karena apa yang kita punya. Bukan karena baju yang kita kenakan, bukan karena aksesoris anting-anting yang kita pakai di dalam tubuh kita, bukan itu. Tetapi harga kita ini sebetulnya tergantung darah Yesus. Kalau kita sudah tebus dengan darahnya, ya, dan sekarang kita menjadi anak Tuhan, itu yang menaikkan derajat kita dan nilai kita di hadapan Tuhan menjadi sangat berharga. Itu sebabnya saya begitu percaya diri. Saya begitu yakin dengan diri saya sangat berharga, bukan karena saya punya harta, bukan karena saya orang kaya, tetapi karena dalam diri saya ada Tuhan Yesus. Karena saya adalah anak Tuhan.
untuk saya saja Tuhan membeli saya dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Artinya di hadapan Tuhan begitu berharganya saya. Dan saya juga harus menilai diri saya ini sangat berharga. Jadi sebabnya mari cukupkanlah apa yang ada pada kita berdasarkan kebutuhan kita masing-masing. Yang kedua, bagaimana kita bisa mencukupkan diri dalam segala hal. Yang kedua, hiduplah dengan iman. Rasul Paulus berkata bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahannya. Jadi yakin dia, sungguh-sungguh yakin. Meskipun dia sebetulnya pekerjaan Rasul Paulus itu apa sih? Yang terutama waktunya paling banyak adalah untuk memberitakan Injil. Penginjilan ke dalam luar pulau, luar kota, bahkan luar negeri. Itu hari-harinya. Tetapi tidak sedikit pun dia khawatir tentang penghidupannya. Tuhan mencukupkan semuanya. Sekalipun dia memang harus butuh banyak uang dia dalam pelayanannya. Tetapi dia bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tuhan mencukupkan segala keperluan kebutuhannya. Kenapa? Karena Paulus terlalu yakin bahwa kalau dia bekerja untuk Tuhan, Tuhan pun akan memperhatikan segala keperluan kebutuhannya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau yang memenuhi kebutuhan kita adalah kekayaan Allah kita, kenapa kita khawatir dengan hidup ini? Yang memenuhi kebutuhan saya, keperluan saya bukan dari gaji. Ya. Bukan karena saya punya donatur atau sponsor yang menunjang kehidupan keluarga saya. Tetapi karena saya bergantung penuh kepada Tuhan. Maka Tuhan mencukupkan segala keperluan, kebutuhan saya. Ini adalah iman. Ini perkataan iman dan ini adalah tindakan iman. Saya yakin bahwa Allah itu adalah Yehova Jireh. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan saya. Ingat di dalam Matius pasal 6 juga dikatakan, pandanglah burung-burung di udara. Ya, burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita, saya, Bapak Ibu semuanya adalah anak. Kalau burung ciptaan saja dipelihara. Dikatakan tidak ada seekor pun yang burung yang jatuh karena kelaparan. Tetapi Tuhan pelihara. Nah apalagi saya lebih dari burung. Saya itu anaknya. Masa burung saja dipelihara, anak dibiarkan terbengkalai? Ya, anaknya terlantar, kekurangan makan, meminta-minta. Waduh, itu bukan Bapa yang baik. Tetapi Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dan burung saja dipelihara, apalagi saya, anaknya pasti dipelihara. Nah ini pegang, akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, percayalah pemeliharaan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Saya punya teman seorang hamba Tuhan. Dia pernah bersaksi cerita kepada saya. Dia katakan suatu saat anak saya nangis, minta minum susu. Sementara dilihat kaleng tempat susunya sudah habis susunya. Anaknya sementara nangis, masih kecil, masih bayi. Dan dia katakan kepada istrinya, tolong pergi ke bank, ya, tolong pergi ke ATM, ambil uang. Dan istrinya berkata, gimana sih Bapak ini? Bapak kan sudah tahu kemarin kita lihat terakhir, ya, jumlah uang kita di rekening sudah minus, ya sudah nol. Jadi apa yang mau diambil? Tetapi suaminya berkata, sudahlah, pergi sajalah, coba lihat dulu, siapa tahu mungkin ada. Loh gimana sih? Kemarin kan sudah nggak bisa diambil karena memang sudah tidak ada uang lagi di ATM, di bank. Nggak apa-apa, pergi dengan iman. Ya. Dan istrinya pergi ke ATM, setelah dicolokkan kartu ATM-nya, dilihat, ternyata ada sejumlah uang yang dia tidak tahu dari mana ini uang ini. Dan itu sebabnya dia menangis. Dia mengucap syukur dan menangis karena dia tahu bahwa Tuhan sedang memperhatikan keadaannya. Sehingga dia bisa beli susu dan memberikan anaknya yang baik ini bisa minum susu.
Artinya Tuhan pasti memelihara. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjaga kita. Melalui kesaksian yang sederhana ini akan memberi kekuatan kepada kita. Percayalah bahwa kalau kita hidup hari demi hari dengan iman, Tuhan pasti mencukupkan segala keperluan, kebutuhan kita menurut bukan kekayaan orang lain, bukan kekayaan bos kita, tetapi menurut kekayaan Bapa kita yang di surga. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mencukupkan diri dalam segala hal. Yang ketiga, hiduplah berkemurahan. Artinya, kalau memang kita sudah bisa mencukupkan diri dalam segala hal, kita perlu belajar untuk bermurah hati kepada orang lain. Bukan hanya berfokus kepada diri sendiri. Bukan ego kita yang kita utamakan, tetapi kita perlu memikirkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa memberi, orang yang murah hati adalah orang yang bisa merasakan sukacita dan kebahagiaan dalam hidupnya. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, saya bacakan, dalam segala sesuatu kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ternyata Yesus pernah juga mengajarkan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Konsep pola pikir manusia hari-hari ini, kira-kira siapa yang memberi? Pihak mana? Siapa yang berbahagia? Pihak penerima atau pemberi? Kebanyakan kita berpikir, loh yang penerima dong. Ya, dia otomatis kalau dia menerima, artinya dia ditambahkan kepada dirinya sendiri. Dia punya nilai plus karena ada yang tambah pada dirinya sendiri. Coba Bapak Ibu kalau kasih uang ke saya, pasti saya senang sekali. Tapi sebetulnya menurut ajaran firman Tuhan, dan Yesus juga pernah mengajarkannya, bahwa yang lebih berbahagia adalah orang yang memberi. Kalau nggak percaya Bapak Ibu coba buktikan. Dan buktikan kepada saya. Karena saya juga senang menerima. Dan saya pasti percaya, Bapak Ibu juga akan merasakan sukacita lebih daripada saya menerima. Artinya kalau kedua belah pihak memang bersukacita, bahkan lebih sukacita yang memberi itu lebih, marilah kita bersama-sama belajar berlomba-lomba untuk bisa menyalurkan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita, belajar bermurah hati kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jemaat di Makedonia dikatakan bukan jemaat yang kaya, tetapi mereka justru bisa membantu jemaat yang ada di Yerusalem dengan keadaan mereka. Bahkan dikatakan lebih daripada dari kekurangan mereka dikatakan. Justru mereka bisa menjadi saluran berkat. Artinya kita bisa memberi, jangan menunggu kita kaya. Saya akan mau memberi sumbangan atau dana sosial atau apapun juga bentuk bantuan yang lainnya kalau saya orang kaya. Kalau saya dapat gaji 2 kali lipat. Wah, semua orang juga bisa berkata demikian. Tetapi bagaimana kalau satu saat ya dalam kondisi bukan kelimpahan, tetapi kita mau belajar memberi. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi marilah kita belajar melihat, jangan hanya berfokus kepada orang-orang yang ada di atas sana. Ya, kalau kita bandingkan diri kita dengan si A, si B, si C yang punya mobil mewah, rumah mewah, ya, punya apartemen, punya hotel, punya villa dan lain sebagainya, kita mungkin akan terus berusaha mengejar ingin seperti dia. Tetapi mari belajar bersama-sama juga melihat ke bawah. Ternyata sekalipun kita mungkin sementara naik sepeda motor buntut, masih ada orang-orang yang di bawah naik sepeda ontel. Atau mungkin minimalnya saja kita hanya punya sepeda ontel. Masih ada ya, orang-orang yang di bawah kita yang kalau bepergian hanya jalan kaki. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan belajarlah untuk bisa boleh menjadi berkat kepada orang lain. Bagaimana bisa
Tuhan Yesus menjadikan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang bisa makan pada waktu itu. Diawali hanya seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Ketika Tuhan Yesus menerima dan mengangkat, mendoakan 5 roti dan 2 ikan itu, apakah langsung terjadi mujizat dan 5.000 orang dapat makan? Belum. Tetapi mujizat pelipat gandaan itu terjadi ketika murid-murid membagikannya kepada semua orang yang duduk di tanah pada waktu itu. Dan mereka semua kenyang, ada sisanya 12 bakul. Artinya ketika mereka berbagi, ketika mereka mau membagikannya, saya percaya dan terlalu yakin kita juga akan mengalami berkat mujizat yang sama. Kalau kita mau hanya bukan untuk memikirkan diri sendiri, tetapi mau memperhatikan keberadaan orang lain. Saya percaya murah hati akan mematahkan sifat egois. Murah hati akan mematahkan segala sifat keserakahan dalam hidup kita. Dan kepedulian dengan orang lain akan membuat kita terus menjadi kaya, limpah kaya, kaya di dalam kemurahan. Saya bacakan ayat terakhir 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Kalau kita mau memberi hati kita untuk tunduk kepada perintah Tuhan, maka Tuhan sanggup melimpahkan segala berkat, membuat kita bisa merasa cukup di dalam segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Mari, cukup itu indah, cukup itu menyenangkan. Kalau Tuhan memberikan kita berkat seperti ini, cukupkanlah diri kita, keluarga kita, keadaan kita dengan apa yang Tuhan berikan sementara kepada kita. Dan saya percaya, di balik kepuasan diri, di balik kecukupan yang dari Tuhan, akan ada sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semuanya. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena segala kebaikan, kasih karunia dan berkat Tuhanlah kami ada sampai hari ini. Dan kami mau belajar Tuhan untuk bersyukur dan bersyukur di dalam segala keadaan kami, di dalam segala perkara, di dalam situasi apapun yang kami alami sampai hari ini. Kami mau belajar juga Tuhan untuk mencukupkan diri dalam semua dari semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghargainya dengan merasa cukup dalam segala berkat-Mu Tuhan. Kami percaya hari-hari kami akan terus Tuhan pelihara sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ajari kami bersama untuk menghargai setiap berkat yang kami terima. Tidak merasa kurang dengan apa yang Tuhan berikan, tetapi kami mau belajar mencukupkan diri. Sebab kami yakin kalau Tuhan mempercayakan berkat yang kami terima saat ini, kami percaya Tuhan akan melimpahi kami dengan segala berkat-berkat-Mu yang lain. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menolong mereka, yang sakit ditolong, dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi jalan keluar, yang terbelenggu oleh kuasa dosa, terikat kuasa kegelapan,
dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jawaban di dalam Tuhan Yesus. Segala pergumulan apapun kami letakkan di kaki Tuhan, karena kami percaya di sana Tuhan akan bekerja, menolong dan memberikan jawaban tepat pada waktunya bagi kami. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Berkati kota kami sejahtera dan aman, damai seluruh penduduk yang ada di dalamnya. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Kami menanti-nantikan pertolongan itu nyata segera atas bangsa kami Indonesia ini, khususnya dalam penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Hari-hari ini yang belum berakhir, tetapi kami percaya saatnya tiba, Tuhan turun tangan, maka wabah pandemi ini akan segera berakhir dari tengah-tengah bangsa kami Indonesia ini. Nama-Mu sajalah yang kami tinggikan dan dipermuliakan di atas segala-galanya. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kami semua hari ini sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.